Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Devitriani dengan NIM 1872350003. Pendidikan Prodi Pendidikan Ekonomi. Mata kuliah dasar pendidikan dengan dosen mengampu Ibu Sri Winarsi, Magister Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, saya akan memenuhi tugas UAS saya. Mata kuliah dasar pendidikan dengan materi asas pendidikan. Definisi asas pendidikan. Asas pendidikan memiliki arti hukum atau kaidah yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Asas pendidikan juga diartikan sebagai sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah bahwa manusia itu dapat mendidik dan dididik diri sendiri. Seperti diketahui, manusia yang dilahirkan hampir tanpa daya dan sangat tergantung pada orang lain atau orang tuanya, terutama ibunya. Namun, memiliki potensi yang hampir tanpa batas untuk dikembangkan. Macam-macam asas pendidikan. Yang pertama, ada asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani yang merupakan asas pendidikan Indonesia hingga saat ini bersumber dari asas Taman Siswa. Asas ini dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Asas Tutwuri Handayani ini bermakna bahwa setiap anak berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman kepada tata tertib kehidupan yang umum. Dalam kegiatan pendidikan, peserta didik diberi kesempatan untuk mencari, mempelajari, memecahkan masalah sendiri tanpa selalu harus dicampuri atau diperintah dan dipaksa. Dengan cara demikian, maka pendidikan akan terpusat kepada peserta didik. Dapat dikatakan bahwa asas Tutwuri Handayani ini merupakan cikal bakal dari pendekatan atau cara belajar siswa aktif. Yang kedua, ada asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Dalam latar pendidikan seumur hidup, proses belajar mengajar di sekolah seyoginya mengembang sekurang-kurangnya dua misi, yakni membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif, dan serentak dengan itu meningkatkan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, ada asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghadiri campur tangan guru. Namun, guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dalam motivator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah sistem CBSA, cara belajar siswa aktif. Kemudian ada penerapan asas-asas pendidikan. Sebagaimana telah dibicarakan dalam bahasan terdahulu, ada dua asas utama yang menjadi acuan pelaksanaan pendidikan, yakni yang pertama, asas belajar sepanjang hayat, yang kedua, asas Tutwuri Handayani, yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Untuk memberi gambaran bagaimana penerapan asas-asas tersebut, di atas berturut-turut akan dibicarakan. Yang pertama, keadaan yang ditemui sekarang. Yang kedua, permasalahan yang ada. Yang ketiga, pengembangan penerapan asas-asas pendidikan. Dalam kaitan asas belajar sepanjang hayat, dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui sekarang.
yaitu usaha pemerintah memperluas kesempatan belajar telah mengalami peningkatan, terbukti dengan semakin banyaknya peserta didik dari tahun ke tahun yang dapat ditampung baik dalam lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal, berbagai jenis pendidikan, dan berbagai jenjang pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Usaha pemerintah dalam pengadaan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional dan pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hasil pendidikan di seluruh tanah air. Pembinaan guru dan tenaga guru dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Usaha pembaruan kurikulum dan pengembangan kurikulum dan isi pendidikan agar mampu memenuhi tantangan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas melalui pendidikan, usaha pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang semakin meningkat. Ruang belajar, perpustakaan, media pengajaran, bengkel kerja, sarana pelatihan dan keterampilan, sarana pendidikan jasmani, pengadaan buku ajar, program pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan sumber penghasilan keluarga secara layak dan hidup bermasyarakat secara berbudaya melalui berbagai cara belajar menunjang tercapainya tujuan pendidikan manusia seutuhnya. Usaha pengadaan berbagai program pembinaan generasi muda, kepemimpinan dan keterampilan, kesegaran jasmani dan daya kreasi, sikap patriotisme dan idealisme, kesadaran berbangsa dan bernegara, kepribadian dan budi luhur. Usaha pengadaan berbagai program pembinaan keolahragaan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anggota masyarakat untuk melakukan berbagai macam kegiatan olahraga untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran serta prestasi di bidang olahraga. Usaha pengadaan berbagai program meningkatkan peran wanita dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, dan bahagia. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, serta ketahanan mental. Sesuai dengan uraian di atas, maka secara singkat pemerintah secara lintas sektoral telah mengupayakan usaha-usaha untuk menjawab tantangan usaha pendidikan sepanjang hayat dengan cara pengadaan sarana dan prasarana kesempatan serta sumber daya manusia yang menunjang. Dalam kaitan penerapan asas Tutwuri Handayani dapat dikemukakan beberapa keadaan ditemui sekarang, yakni peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminatinya di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat. Peserta didik bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri. Peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan yang diminatinya agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja bidang tertentu yang diinginkannya. Peserta didik memiliki kecerdasan yang luar biasa, diberikan kesempatan untuk memasuki program pendidikan dan keterampilan sesuai dengan gaya dan irama belajarnya. Peserta didik yang memiliki kelainan atau cacat fisik atau mental memperoleh kesempatan untuk memilih pendidikan dan keterampilan sesuai dengan cacat yang disandang agar dapat bertumbuh menjadi manusia yang mandiri. Peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan agar dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki kemampuan dasar yang memadai sebagai manusia yang mandiri, yang beragam dari potensi di bawah normal sampai jauh di atas normal menurut Jurnal Pendidikan 1989. Baik, jadi kesimpulannya adalah asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan.
Yang pertama, asas pokok pendidikan. Yang kedua, asas Tuturi Handayani. Yang ketiga, asas belajar sepanjang hayat. Dan yang keempat, asas kemandirian dalam belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.